Halo sob, balik lagi dengan gue Okta. Di video kali ini gue bakal review satu mouse dan satu mousepad. Kan ini mouse ini sih dari merek lokal ya, merek Fantech. Ini gue juga baru kerja sama dia sekitar berapa mas? 1 minggu 2 mingguan lah ya. Iya kayaknya segituan sih. Nah dan surprisingly-nya dia gue pilih nih beberapa macam barang-barangnya. Dan ini satu barang ini cukup unik menurut gua karena satu murah, terjangkau dan barang ini laku. Nah makanya ini gue mau kasih tahu kalian kalau misalnya mouse ini cukup recommended buat kalian, kalau buat khususnya buat teman-teman yang suka main gaming tapi low budget. Dan ini menurut gua sangat bagus banget karena dia bisa makro, terus DPI-nya juga cukup tinggi, terus pegangannya juga bisa left hand sama right hand. Dan menurut gue ini sangat recommended banget. Mau tahu keseruannya kayak gimana? Sebelum itu jangan lupa kita intro dulu. Nah sob, di depan gue udah ada mouse Crypto VX7 dan di samping sini ini adalah mousepad MPR 800S. Dan ini mouse ini harganya 95.000. Mumpung lagi ada diskon nih di Ridista, jadi kalian harus cepet-cepet beli. Dan juga untuk mousepadnya sendiri harganya 165.000 dan ini udah dilengkapi dengan fitur-fitur LED, jadi which is ini sangat bagus. Ntar gue bakal unboxing. Dan untuk pertama kalinya gue bakal unboxing ini dulu. Nah sob, di depan gue nih udah ada mouse dan depannya di sini juga di dalamnya dikasih warranty cardnya. Terus ini untuk buku panduan dan ini untuk stiker bagian samping-sampingnya mouse-nya. Dan kita buka, ini untuk ukuran mouse-nya sendiri ini cukup sedang ya menurut gua, dan juga beratnya ini juga cukup enteng, masih di bawah 100, sekitar 84 gram. Dan juga untuk kabelnya sendiri ini nggak gimana keras dan ini cukup lentur. Dan untuk USB-nya ini standar sih SNI gitu, dan juga di logonya sini juga ada logo Fantech-nya sendiri. Dan juga untuk panjang kabelnya ini 1,8 meter dan DPI-nya ini bisa sampai 8000. Dan juga untuk IPS-nya itu dia cuman 60. Nah itu sangat disayangkan karena kurang di situ aja. Tapi untuk ukuran mouse yang di bawah 100.000 menurut gue sih udah sangat bagus. Dan juga di sini FPS-nya ini maksimalnya 6000 FPS dan juga polling rate-nya 125 Hz. Dan ini untuk LED-nya dia ada 4 warna ya, biru. Yang pertama, yang kedua ini magneta, yang ketiga merah, yang keempat ini ungu. Nah jadi ini udah cukup keren. Dan untuk kliknya sendiri ini bisa sampai 10 juta kali klik. Dan juga ini juga ada 6 button lah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini untuk tombol yang samping ini bisa makro. Ini untuk harga di bawah 100.000 ini sih udah sangat luar biasa ya. Dan juga untuk lampu LED nya sendiri kalian juga bisa atur sendiri di programnya si Fantech itu tersebut. Dan juga untuk kabelnya sendiri ini juga cukup kokoh. Dan juga ini untuk mouse-nya juga build-nya ini cukup solid dan barangnya juga cukup bagus. Dan di bagian belakangnya masih ada terdapat sensor merahnya. Dan juga di bagian tengahnya ini mirip banget sama untuk tipe Razer ya menurut gue ya, karena gue bandingin sangat hampir cukup mirip. Dan juga untuk pemegangan mouse-nya dia juga cukup nyaman. Nah sob, setelah gue buka mouse-nya nih, ini sekarang gue mau unboxing mousepad-nya juga. Mousepad-nya ini juga cukup besar ya. Dan di dalamnya ini ada semacam buku user book gitulah, dan satu buah kabel untuk buat nyalain RGB-nya. Dan kalian bisa ngeliat sendiri mousepad ini cukup lebar tapi harganya tidak begitu mahal. Dan di samping kanan atas ada logo Fantech-nya ini yang agak-agak timbul. Dan ini untuk permukaannya menurut gue sih ini cukup cocok buat kalian main di FPS, karena ya ini mousepadnya cukup enak sih menurut gua. Ini tipe kontrol sih menurut gua, bukan speed. Kalau speed ini agak lebih licin kan. Nah untuk mousepadnya sendiri ini panjangnya ini 80 x 30 dan juga ada 14
lampu LED. Dan juga yang bagusnya di sini seperti mousepad mahal-mahal lainnya dan di Fantech-nya sendiri ini di bagian belakangnya ini juga ada non slip. Menurut gue sih ini sangat cocok buat kalian pakai karena ini ukurannya juga cukup lebar dan juga cukup enak dipakai. Abis ini gue juga bakal coba, dan untuk gue cenderungin untuk di mouse-nya ini sih karena mouse-nya ini juga bisa left handed dan right handed. Jadi which is ini sangat bagus, dia di bawah harga 100.000. Yuk lanjut di video selanjutnya. Nah sob, ini gue juga mau kasih tahu, ini yang hal yang paling penting, ini ada software buat ngatur LED, buat ngatur makronya. Kalian tinggal download aja di Google, kalian tinggal ketik Fantech program dan kalian misalnya pilih, gua kan ini FX7 ya, jadi kalian tinggal download, kurang lebih sekitar 3 menit kalian langsung selesai. Habis itu akan muncul basic setup begini. Jadi di programnya ini sendiri ada 4 macam tipe, jadi kalian bisa atur sendiri, kalian bisa adjust sendiri. Dan di sini juga ada makronya, setupnya sendiri, kalian mau atur kayak gimana. Kayak ini yang 6 buttonnya ini kalian bisa mau atur kayak gimana. Yang kalau gue sih, menurut gue sih yang tengah ini ya pasti DPI, yang samping ini untuk forward backward ya seperti macam-macam kayak biasa. Ini gue belum otak-atik apa-apa. Dan juga untuk paling kerennya sih di sini di advanced setupnya, di sini kalian bisa atur DPI-nya. Misalnya sekali klik DPI pertama 1200, DPI kedua 2400, DPI ketiga 4800, dan DPI 4 misalnya kalian mau mentokin sampai 8000 pun bisa juga. Jadi itu terserah kalian. Dan juga di sini ada pointer precisionnya dan juga wheel speednya, misalnya mau secepat apa, dan juga ini fire speednya kalian bisa atur semua di sini. Dan juga yang kerennya juga di sini juga ada LED statusnya. Untuk LED-nya sendiri kalian bisa atur sendiri mau slow, mau fast, mau static, atau kalian matiin. Kalau menurut gue sih bagusnya static ya, static atau slow. Jadi biar lebih kelihatan. Mouse gaming ya memang harus ada lampu LED-nya. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Dan juga untuk kalian misalnya, aku mau ganti lagi nih, untuk settingannya kalian tinggal gak usah pusing-pusing, kalian tinggal klik reset, langsung balik lagi ke awal. Nah di shop gue sekarang lagi main CS nih. Nah untuk mouse-nya sendiri kalian bisa ngeliat sendiri kan, ini sih hampir mirip-mirip sama mouse yang gua Razer ini sih, lumayan enak lah. Jadi feelnya mulai lumayan dapet. Cuman kan kalau misalnya yang mouse gue yang lama ini kan sampingnya ada karet ya, nah di sini nggak dapet aja, sayangnya itu aja. Cuman untuk harga 100.000 udah enak banget lah ini. Nah sob, gimana menurut kalian semua? Bagus banget kan? Ini gue rekomendasi buat kalian. Mungkin ada beberapa yang masih belum tahu kalau misalnya merek Fantech ini juga cukup bagus untuk di kalangan pasar-pasar Indonesia. Kan kebanyakan pada taunya Rexus Laya. Nah ini gue juga bakal kasih tahu kalau misalnya Fantech ini juga murah, bagus, good quality-nya juga oke, tapi juga harganya juga cukup terjangkau. Dan ntar kalau yang mau beli di toko gua, ntar gue bakal taruh linknya di bawah untuk mouse dan untuk mousepadnya. Thank you banget buat udah nonton, thank you juga yang udah like, comment, dan subscribe. Udah dulu ya sob, jangan lupa tunggu di video selanjutnya. Bye bye.